Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya. Ada hiburan yang sangat menarik untuk kita baca dan kita dengar, bahwa adanya prokes yang melarang adanya kerumunan dimanapun berada. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa ketika kerumunan yang terjadi di acara pernikahannya Habib Rizik Syihab kemudian sampai berujung kepada ditangkapnya seorang Habib Rizik Syihab. Tetapi kemudian adanya kerumunan di kala Jokowi mengunjungi NTT, Maumere, dalam rangka peresmian bendungan yang sangat besar dan yang sangat bermanfaat buat masyarakat sekitar, tidak bisa dipolisikan. Begini jawabannya. Baik, kita bahas satu persatu dan sistematis. Mari kita kembali kepada yang hulu, bahwa Jokowi mengunjungi Maumere, NTT itu dalam rangka adalah meresmikan bendungan besar. Bendungan besar ini yang mempunyai efek benefit yang sangat besar terhadap masyarakat NTT dan sekitarnya, yang bisa mengcover perairan sampai 30 hektar ladang, dapat menampung debit air sebesar 214 liter per jamnya, dengan kapasitas maksimum 11,22 juta kubik. Luar biasa, saudara. Jadi Jokowi ke sana dalam rangka kunjungan kerja dengan niat yang baik. Lalu kemudian bagaimana ketika adanya kerumunan itu? Ada tiga yang harus kita bahas. Yang pertama adalah Jokowi sebagai seorang presiden atau artis dalam hal ini, yaitu bertugas hanya menghadiri sebuah acara peresmian itu. Lalu siapa yang punya kapasitas bertugas memberikan fasilitas, tempat, keamanan dan sebagainya? Ada dua. Pertama adalah tim protokoler. Kedua adalah tim satgas dari Pemda setempat. Adanya presiden yang akan datang, kemudian bagian satgas Pemda setempat menyiapkan fasilitas, berbagai macam fasilitas, mulai dari tempat, kesehatan, protokoler, keamanan dan sebagainya di sana, yang kemudian disusul dengan tim protokoler kepresidensial, yaitu mengenai jadwal, apa yang harus dibicarakan, di mana tempatnya dan sebagainya. Jokowi satu tugasnya hanya menghadiri saja. Jadi sekali lagi, Jokowi tugasnya cuma satu, hanya menghadiri. Yang punya lapangan segala sesuatunya adalah dari sisi protokoler kepresidenan dengan satgas Pemda daerah. Maka Jokowi dilaporkan 2 kali ditolak oleh Barisskrim karena fakta dan bukti yang kurang jelas, yang kurang memadai. Lalu bagaimana dengan persoalan pernikahan anak Habib Rizik? Itu sangat berbeda sekali. Awas, yang harus ditekankan adalah yang dipolisikan dalam acara Habib Rizik ini adalah bukan masalah penjemputan atau yang di Megamendung, bukan ya, tetapi yang pernikahan anaknya Habib Rizik. Kenapa? Ini dengan unsur kesengajaan mengundang ribuan orang, kemudian mereka datang berkumpul, kemudian melanggar prokes. Apa? Jelas-jelas melanggar, saudara. Jadi sangat berbeda adanya keniatan mengundang massal dengan
Jokowi hanya diundang meresmikan. Tuh, sangat jauh berbeda. Makanya kemudian Habib Rizik yang dipolisikan, yang dipidanakan adalah bukan dua tadi penjemputan dan yang di Megamendung, tetapi yang pernikahan anaknya Habib Rizik. Yang penjemputan itu adalah spontanitas saja, termasuk di Megamendung. Termasuk yang Jokowi ini adalah merupakan spontanitas saja, teman-teman. Ada pengamat yang mengatakan bahwa Jokowi ini menimbulkan kerumunan yang pertama karena Jokowi melambaikan tangannya kepada kerumunan tersebut. Yang kedua, dikatakan Jokowi menimbulkan kerumunan karena Jokowi dengan sengaja membagi-bagikan bingkisan pada saat itu, sehingga Jokowi ada unsur kesengajaan menimbulkan kerumunan itu. Tapi teman-teman harus cerdas menyikapinya. Coba teman-teman cari dan gali informasi sedetail mungkin bahwa ternyata bingkisan itu isinya bukan makanan, bukan sembako dan lain-lainnya. Tetapi bingkisan itu isinya adalah ternyata masker, teman-teman. Masker. Artinya adalah Jokowi memberikan, nih maskernya silahkan pakai, kemudian bubar barisan. Itu tujuan secara reflektif dari seorang Jokowi. Yang kedua, ketika pengamat mempermasalahkan bahwa Jokowi melambaikan tangan itu hanya sebuah simbol seorang presiden kepada fans beratnya, seorang presiden kepada masyarakat yang mencintai dirinya, karena sebagian besar masyarakat sekitar, kemudian masyarakat dibangunkan bendungan yang sangat besar yang punya benefit yang sangat luar biasa. Jelas mereka sangat mengimpi-impikan Jokowi datang dan bisa bersalaman, sehingga dengan catatan kemudian Jokowi melambaikan tangan itu hanya sekedar hi, say hello, itu saja. Jadi pengamat nggak usah lebay-lebay begitu jauh bahwa ini merupakan indikasi Jokowi menimbulkan kerumunan. Bukan, saudara-saudara. Jadi di sini jelas ya bahwa kenapa kemudian acara pernikahan anaknya HRS dengan Jokowi itu sangat berbeda, sangat berbeda. Lagi-lagi teman-teman harus berpikir cerdas dalam menyikapinya. Jangan sebelah mata, jangan sebelah mata. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.